Yang harus diwaspadai paling utama dari Irak ini adalah posturnya, saudara-saudara. Posturnya besar-besar, tinggi-tinggi, dan badannya kekar-kekar. Nah, ini secara fisik memang Indonesia akan kesulitan. Nah, tetapi ya semoga saja Sintayong punya taktik dan strategi jitu untuk mengatasi kelebihan postur fisik pemain-pemain Irak ini, saudara-saudara. Apalagi kan mereka akan bermain di kandang yang konon katanya tiketnya itu 65.000 penonton, itu sold out. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita bacotin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, sportif. Tidak ada muatan provokasi atau kebencian. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang sudah basi maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang pertandingan tim nasional Indonesia melawan Irak di Basra International Stadium tanggal 16 November 2023 malam hari. Malam pokoknya jam 21 atau jam 23 begitu. Pokoknya malam hari ya. Ini adalah pertandingan yang cukup berat, saudara-saudara, karena Irak adalah tim yang sangat bagus, peringkatnya juga bagus sekali di 60-an FIFA, sementara Indonesia kan 145. Nah, secara kualitas permainan juga bagus, materi pemain mereka juga bagus, banyak sekali pemain yang berbasis di Eropa abroad. Kalau nggak salah itu ada 10 atau berapa lah, 15 pemain itu dia main di luar negeri dengan 10 diantaranya di Eropa. Dan beberapa pemain yang berbasis di Eropa itu juga pemain diaspora, pemain keturunan. Nah, yang besar, lahir dan besar di Eropa tetapi punya darah Irak. Dan ini akan menjadi pertandingan yang amat sangat berat sekali untuk Sintayong mencarikan solusinya. Ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, begini saudara-saudara, sesuai jadwal, sesuai kalender, sesuai agenda, sesuai undian yang sudah dilakukan oleh FIFA beberapa bulan lalu, beberapa waktu lalu. Indonesia setelah berhasil mengalahkan Brunei Darussalam di putaran pertama, 2 kali pertandingan menang di Jakarta dan di Bandar Seri Begawan, akan tergabung di grup F bersama Irak, bersama Vietnam, dan bersama Filipina. Pada pertandingan pertama ini, saudara-saudara, pada pertandingan pertama tanggal 16 November 2023 ini, malam hari, jam berapa lah, jam 9 atau jam 10 atau jam 11 malam, Indonesia akan bertandang, akan away bermain di Basra International Stadium melawan Irak, di kandangnya Irak. Dan ini stadion yang sangat besar, hampir sama besarnya dengan Gelora Bung Karno. Dan menurut pemberitaan, menurut laporan yang saya terima adalah stadionnya ini tiketnya sold out, penuh. Stadion bisa dipastikan penuh, dan ini berarti Indonesia tidak hanya akan melawan 11 pemain Irak, tetapi juga akan melawan pemain ke-12. Pemain ke-12 Irak. Jadi ini beban Indonesia akan semakin berat. Pertama, kita akan menghadapi pertandingan away. Kedua, kita akan menghadapi lawan yang tangguh, yang punya peringkat bagus, yang punya materi pemain luar biasa lah, punya kualitas di atas Indonesia. Ketiga, kita akan menghadapi supporter lawan yang sudah pasti akan sangat berpengaruh terhadap mental para pemain. Intinya saudara-saudara, intinya ini pertandingan yang amat sangat berat, saudara-saudara, amat sangat berat sekali, tidak mudah dijalani Indonesia,
Tidak, dan ya kita tahulah Irak itu juga pernah menjadi juara Piala Asia. Mereka selalu pernah tampil di Piala Dunia. Mereka juga punya pelatih yang sangat bagus dari Spanyol. Punya cara bermain yang baguslah bagus. Jadi ini berat sekali saudara-saudara, berat. Ini saudara-saudara, Irak ini punya pemain-pemain yang posturnya tinggi. Nah, itu sudah pasti. Posturnya tinggi, kemudian badannya kekar, fisik bagus. Secara fisik mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki Indonesia. Indonesia itu juga punya beberapa pemain yang posturnya bagus, tinggi. Tetapi kan tidak semua ya. Pemain seperti Elkan Bagot memang tinggi, bagus. Kemudian Sain Patinama, Maklok, Sandi Walsh, posturnya bagus lah, tinggi-tinggi. Karena mereka adalah pemain-pemain keturunan pemain-pemain yang lahir dan besar di Eropa. Dengan mentalitas Eropa, dididik di Eropa, itu bagus sekali. Tetapi kan ya hanya itu saja. Sebagian besar pemain kita kan tahu sendiri posturnya tidak terlalu bagus jika dibandingkan pemain-pemain dari luar, dari Irak khususnya. Ini adalah salah satu titik menurut saya kelemahan Indonesia dan kelebihan Irak yang bisa saja menjadi menjadi handicap bagi Indonesia lah. Ya, Irak juga punya pemain-pemain yang mayoritas itu 15 pemain adalah pemain abroad. 10 diantaranya main di Eropa, 5 lainnya main di Asia. Di Asia itu ya seperti ada di Hanoi, di Vietnam. Kemudian ada di Thailand, di Port FC. Kemudian ada kalau nggak salah di Hong Kong, di Kice. Nah, ada beberapa pemain lain, ada yang di Qatar. Jadi itu, terus ada lagi yang pemain-pemain di Eropa. Nah, itu Eropa ini yang paling bahaya, saudara-saudara. Eropa pun mereka adalah pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora. Mereka adalah anak-anak dari bapak-bapaknya, kakeknya itu dulu pengungsi perang yang mengungsi ke Eropa, kemudian mendapatkan suaka di Eropa, mendapatkan kehidupan di Eropa, kemudian punya anaknya bermain sepak bola, main di beberapa klub di Eropa, di Swedia, di Norwegia, di Luxembourg, di Belanda. Kemudian setelah dewasa, setelah senior, mereka pulang diminta untuk bermain bersama tim nasional Irak, dan ini akan menjadi kekuatan luar biasa lah, saudara-saudara, luar biasa. Zidane Iqbal, mantan pemain Manchester United yang sekarang membela FC Utrecht, klub yang sama dengan Ivar Jenner, itu tidak bisa tampil karena cedera, saudara-saudara. Bukan berarti kualitas pemain Irak jelek. Irak itu punya pemain-pemain yang cukup bagus, saudara-saudara. Contohnya seperti Osama Rashid, itu main di Portugal, di Vizela. Kemudian ada lagi Amir Al-Amari, itu main di Swedia, di Halmstad. Kemudian ada lagi yang Basar Rezan, itu main di Qatar SC, di Liga Qatar. Kemudian ada lagi Hussein Ali Haidar, itu main di Heerenveen di Belanda. Kemudian ada lagi Frans Putros, itu pemain keturunan, itu main di Thailand, di Port FC. Kemudian ada lagi Rebin Sulaka, itu main di Swedia, di Bromma Potskarna. Itu pemain-pemain yang bagus. Ada lagi yang main di Iran seperti Ali Adnan, itu main di Mes Rafsanjan. Itu juga bagus, saudara-saudara. Kemudian ada lagi pemain, mereka juga memanggil pemain debutan, pemain baru yang main di Jerman, di Eintracht Braunschweig. Braunschweig atau Braunschweig apalah itu. Ya itulah. Itu Yusuf Amin. Itu pemain berusia 20 tahun. Kemudian ada lagi yang main di Wimbledon. Di League One atau di Championship Division, yaitu si Ali Al-Hamadi. Kemudian banyak sekali, saudara-saudara. Ada juga yang di Slovakia, di Ceko di klubnya namanya Slovako, itu si Mechas Doski. Itu pemain-pemain yang ya sangat bagus lah, saudara-saudara. Secara postur mereka sangat bagus, secara kualitas teknik mereka sangat bagus. Dan jangan lupa, saudara-saudara, seperti yang saya katakan di awal, pemain-pemain ini mayoritas adalah pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora yang mereka lahir dan besar di Eropa. Mentalitasnya adalah mentalitas Eropa, sama seperti Sain Patinama, sama seperti Elkan Bagot, sama seperti Rafael Struijk, sama seperti Sandi Walsh. Kayak begitu. Tapi mungkin saja mereka punya motivasi lebih karena ini adalah negara yang sering berkonflik.
pemain saudara-saudara, selain materi pemain, pelatih Irak ini dari Spanyol, Jesus Casas. Dan dia sangat tiki taka sekali lah, sangat ball possession sekali. Dia filosofi dia sangat Barcelona, sangat tim nasional Spanyol sekali. Jadi dan dia punya background di situ, dia punya pengalaman di Barcelona, dia punya pengalaman di tim nasional Spanyol juga. Dia asistennya Robert Moreno dulu dan Luis Enrique kalau nggak salah. Dia sangat ball possession dan itu terlihat dari permainan tim nasional Irak saat ini, saudara-saudara. Tim nasional Irak itu bermain dengan ball possession yang sangat bagus sekali. Sangat bagus. Mereka bermain 1-2 sentuhan, kemudian berusaha mendominasi permainan, berusaha untuk mendikte lapangan, berusaha untuk membuat lawan itu terpojok. Nah, itu cara bermain Irak di bawah asuhan ball possession. Di bawah asuhan Jesus Casas. Ball possessionnya sangat bagus sekali. Ball possessionnya itu aja. Itu pokoknya ball possession. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan, ini juga sekaligus menjadi titik kelemahan Irak. Kalau saudara-saudara perhatikan hasil pertandingan Irak itu dalam beberapa pertandingan terakhir ini mereka jarang sekali menang, saudara-saudara. Jarang sekali menang. Mayoritas adalah imbang. Kemenangan mereka dapatkan melalui adu penalti. Contohnya waktu di Kings Cup di Thailand, itu adu penalti final melawan Thailand setelah imbang. Kemudian waktu di Jordan turnamen, itu bulan lalu itu mereka mengalahkan Jordania melalui adu penalti juga, imbang 2-2. Jadi dari 1, 2, 3, 4 pertandingan terakhir itu mereka selalu imbang. Sementara 2 pertandingan sebelumnya mereka kalah. Tetapi walaupun kalah, saudara-saudara, lawan mereka adalah Rusia dan Kolombia. lawan yang tim Piala Dunia lah. Jadi ya secara kualitas ya bagus. Dan apalagi waktu mereka adalah sebagai juara Piala Arab Teluk tahun 2023. Waktu itu Januari mereka mengalahkan Oman lewat perpanjangan waktu. Dan rekor mereka itu di Piala Teluk ini mereka menang ada 4 kali menang dan sekali imbang. Jadi luar biasa, saudara-saudara. Irak itu adalah tim yang bagus, saudara-saudara. Tim yang punya postur pemain bagus, fisik bagus, kemudian mengandalkan pelatih dari Spanyol yang punya filosofi ball possession, yang bermain sangat tim nasional Spanyol, yang bermain sangat Barcelona, tiki taka, berusaha untuk mendominasi lapangan, berusaha untuk mendikte lapangan, berusaha untuk mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Dan didukung pula oleh ribuan supporter yang kemungkinan akan memadati Basra International Stadium. Bukan berarti peluang Indonesia sudah tertutup sama sekali, saudara-saudara. Ini sepak bola, saudara-saudara. Di sepak bola itu berlaku prinsip impossible is nothing. Di sepak bola itu berlaku prinsip sepak bola itu berlaku bukan matematika, bukan ilmu pasti, bukan sains. Tidak bisa dihitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak bisa seperti itu. Ini sepak bola itu selalu penuh dengan misteri, penuh dengan kejutan. Art of possibility. Seni kemungkinan. Itulah yang terjadi di sepak bola, saudara-saudara. Dan peluang Indonesia untuk setidaknya, ini untuk setidaknya aja ya. Kita nggak usah menargetkan menang lah. Kalau menang mungkin agak berat, walaupun bukan sesuatu yang mustahil. Kalau paling realistis saya rasa adalah imbang. Itu target utama yang harus dilakukan, ditanamkan kepada para pemain Indonesia. Imbang saja sudah bagus. Kalau kita mendapatkan 1 poin dari Irak, kemudian nanti kita bisa mengalahkan Filipina di pertandingan kedua di Manila. Bagus sekali, saudara-saudara. Dari 2 pertandingan awal kita bisa dapat 4 poin. Kalaupun kita nggak dapat 4 poin, ya minimal kita bisa menahan Filipina juga, dapat 2 poin, ya lumayan bagus. Jadi mindset Indonesia, mindset para pemain yang harus ditanamkan oleh Sintayong kepada para pemain Indonesia di pertandingan melawan Irak ini adalah imbang sajalah. Imbang saja, itu kita sudah senang. Kita dapat skor imbang, kita sudah senang karena ya itu tadi fakta-fakta itulah, saudara-saudara, yang membuat kita tidak realistis kalau berharap kemenangan. Saudara-saudara, Sintayong, saya percaya Sintayong sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ini beda dengan Bima Sakti lah gitu.
Ini beda dengan Bima. Sintayong pasti sudah tahu, dia sudah mempelajari semua rekaman pertandingan Irak waktu di Kings Cup di Thailand, waktu di Jordan Turnamen di Jordania, waktu di Piala Teluk Arab Januari. Dia pasti sudah mempelajari, dan saya rasa Sintayong sudah tahu apa yang harus dilakukan. Salah satu caranya adalah bermain defensif. Sintayong ini kan terkenal seperti bunglon. Dia bisa menyesuaikan formasi, dia bisa menyesuaikan skema, dia bisa menyesuaikan kondisi timnya dengan lawan yang akan dihadapi. Dan saya menduga ini, menurut gadungan ya, bisa benar bisa salah, Sintayong akan menerapkan formasi bertahan mungkin saja 5-4-1. 5-4-1 dia akan menerapkan, atau kalau dia memakai 4 back kemungkinan 4-2-3-1 itu. Tetapi dia tidak akan menyerang, dia pasti akan defensif. Dia akan belajar dari pertandingan waktu kita bertemu Yordania di kualifikasi Piala Asia dan waktu melawan Irak di kualifikasi Piala Asia. Itu kan tim dari Arab juga. Kurang lebihnya cara bermain seperti itu, walaupun Irak ini lebih bagus. Itu. Jadi kemungkinan dia akan defensif, akan bertahan, akan menampilkan beberapa pemain bertahan, kemudian akan melakukan serangan balik cepat. Berusaha defensif lain dia ada di pertahanan Indonesia. Kemudian akan berusaha untuk memancing pemain Irak melakukan kesalahan. Akan berusaha merebut bola dari pemain Irak. Akan bermain sabar, tidak buru-buru, tidak terlalu berinisiatif melakukan serangan. Tidak, saya tidak melihat itu. Pasti Sintayong akan bertahan. Kemudian nanti ketika mendapatkan bola, pasti dia akan menginstruksikan pemainnya untuk melakukan serangan balik cepat. Counter attack itu yang paling masuk akal dan itu yang paling memungkinkan. Dengan serangan balik cepat, bisa dari sayap, bisa dari tengah langsung bola long ball ke depan, atau dari kombinasi dulu. Itu dia pasti akan melakukan itu, saudara-saudara. Melakukan taktik seperti itu, saudara-saudara. Indonesia sudah sering melakukan itu. Waktu uji coba melawan Argentina, kita juga melakukan itu. Waktu pertandingan melawan Palestina ya, Turkmenistan, kita juga sempat melakukan itu. Dan itu terbukti cukup efektif, saudara-saudara. Itu cukup efektif. Kita sudah punya pengalaman itu, dan itu akan bisa menjadi sesuatu yang berguna nanti ketika pertandingan melawan Irak. Kalau dari segi mental, saudara-saudara, saya tidak meragukan. Saya tidak pernah meragukan tim asuhan Sintayong itu dengan aspek mental. Indonesia bertanding melawan Argentina saja kita berani, walaupun pada akhirnya kita kalah. Ya wajar lah. Itu menunjukkan mentalitas kita bagus. Kemudian di tim U23 yang di bawah Sintayong juga, pemain-pemainnya sama ini juga. Sama kan pemain ini waktu kualifikasi Piala Asia U23 dengan pemain-pemain ini. Juga mentalitasnya bagus. Jadi kalau dari segi mentalitas saya tidak meragukan itu. Kita pernah mengalahkan Kuwait di kandangnya Kuwait. Di Timur Tengah juga. Kita pernah merepotkan Jordania juga di waktu pertandingan di Kuwait. Nah, sementara kita juga punya pengalaman bertanding dengan Palestina, dengan Turkmenistan, dengan Curaçao, dengan Burundi, tim yang secara peringkat lebih bagus. Kalau segi mentalitas saya tidak ragu. Ini tergantung nanti taktik. Dan saya rasa taktik Sintayong ini pintar, saudara-saudara, pintar. Dia pasti akan melihat dengan seksama. Kemudian nanti kalau misalnya taktik dia tidak berjalan di pertandingan, itu pasti dia akan mengubah dengan sangat cepat. Melakukan pergantian pemain, melakukan pergantian taktik. Dan ini akan menjadi senjata utama Indonesia menghadapi Irak. Dan saya sih secara pribadi, saudara-saudara, saya sih optimistis. Saya yakin Sintayong dan timnya ini akan bisa mendapatkan hasil yang minimal imbang, saudara-saudara. Feeling saya Indonesia akan mendapatkan hasil imbang. Dan ini akan menjadi sesuatu yang bagus sekali, saudara-saudara, kalau kita bisa mendapatkan hasil imbang. Apalagi kalau bisa menang. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F antara tim nasional Irak dengan tim nasional Indonesia di Basra International Stadium hari Kamis malam. Kamis malam tanggal 16 November 2023. Ini pertandingan pertama yang selalu tidak mudah bagi siapa saja ya, bagi Indonesia, bagi Irak. Bahkan bagi tim sekelas Brasil, Argentina, Jerman, Inggris,
Prancis, Italia, semua, Jepang, Korea, semua. Pertandingan pertama itu selalu tidak mudah. Dan ini semakin tidak mudah karena Indonesia akan memulainya dengan away. Away di kandang Irak. Di tim yang punya peringkat jauh di atas Indonesia. Tim yang menjadi unggulan di grup ini. Tim yang punya pemain-pemain bagus, punya kualitas permainan yang bagus juga, punya dukungan penonton yang luar biasa. Wah, pokoknya berat lah saudara-saudara, berat. Tetapi kita juga harus yakin bahwa Sintayong pasti selalu punya solusi, bahwa para pemain Indonesia juga sudah matang, sudah cukup dewasa, sudah punya gambaran bagaimana cara mengatasi Irak. Ya kalau nggak bisa menang ya minimal imbang lah, itu sudah lumayan saudara-saudara, lumayan. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!